bersinar, skincare-nya juga jadi bagus. Purbasari ini juga bisa bikin kulit kamu jadi cerah. Biar badan kalian warnanya nggak silver, ya, jangan sampai silver, karena dakinya itu kelamaan di badan. Ini benar-benar produk dari Cina dan dia tidak bilang UMKM. Dan ini harganya tidak yang seperti kamu jual ya, selangit ya. Siapa ya? Dan nggak ada yang pakai pula. Nah, coba ya, ini produk Shanghai yang memang benar-benar produk Shanghai. Dipakai ya. Inovatifnya lebih modern ya kak. Nah, terus ini bagus daripada punya isi ular. Kalau ular bikin kering. Ini produk Cina, tidak UMKM. Ya, tapi ini tidak dijual overpriced. Tidak ada HB dosing yang bisa mencerahkan kulit, apalagi mengangkat sel kulit mati. Apalagi bilangnya HB dosing ini bisa memutihkan. Tidak ada HB dosing atau body lotion yang bisa memutihkan. Mencerahkan bisa, bikin bersih bisa. Oke, produk pertama Purbasari. Produk favorit kita. Ini adalah produk UMKM. Kebetulan memang produk favorit aku. Ini kalau kamu pengen daki kamu saat luluran, karena luluran juga penting ya guys ya. Belajar ya, ini the real UMKM from Indonesia. Jadi kita harus support. Selain kita harus support, memang barangnya bagus, memang dasarnya bahannya bagus. Loh, Kak Niki ini bukannya udah diiniin sebagai tersangka ya? Dia masih jualan live loh, barusan Koko lihat dengan sesantai itu, iya, dengan sedamai itu, dengan setenang itu gitu. Hebat sih mentalnya ya, nggak kayak yang kubu sebelah. Berkoar-koar di IG ada satu orangnya tuh yang laki-laki berewokan yang suka pakai stiker anjing itu loh. Nih gue kasih lihat orangnya. Maaf salah video. Maaf salah video ya, maaf. Pokoknya kalian tau lah orangnya siapa ya, yang sering berkoar-koar di IG story-nya gitu, berharap Kak Niki itu cepet-cepet ditahan ya, dijemput paksa segala macam, ngetek-ngetek kepolisian gitulah. Gua aja enak banget sumpah lihat dia. Tapi Koko tetap dukung Kak Nikita Mirzani sih, semangat terus ya, lawan. Poin yang kita dapatkan dari seorang Nikita Mirzani pada saat lagi jualan, harus jujur. Produknya dari mana? Harus dikasih tahu. Produknya dari luar negeri, terus kita bilang bahwa produk itu UMKM. Itu namanya pembohongan publik. Kita berbohong kepada customer kita. Berikutnya soal harga. Harga yang kita berikan kepada konsumen harus jujur. Memang sih seorang pedagang itu mengambil keuntungan setiap kali berdagang. Tapi ya dikira-kira juga dong, kalau mengambil untung itu ya secukupnya aja. Jangan terlalu overprice. Jangan dikira bahwa customer yang membutuhkan kalian. Tidak. Tapi harus ada kerjasama yang baik. Dalam hal ini saling menguntungkan. Customernya mendapatkan hasil yang bagus gitu ya dari produk yang kalian jual, sedangkan kalian mendapatkan keuntungan dari hasil jualan kalian. Yang kedua, ketika kalian menjelaskan khasiat tentang suatu produk, jangan terlalu dilebih-lebihkan. Contohnya produk A yang seharusnya hanya bisa untuk mencerahkan, tapi kalian bilang itu bisa memutihkan. Itu kan namanya pembohongan publik. Kasihan dong customer. Berikutnya, si panda yang lagi tantrum. Padahal sebenarnya yang lapor ke polisi itu kan Dokter Reza. Tapi yang tantrum si panda, yang sibuk ngurusin soal kasus Nikita si panda. Yang pertama kita lihat story dari panda. Bapak Polda Metro Jaya, kemudian Divisi Humas Polri. Ini Nikita Mirzani dan Ismail Marzuki. Kenapa nggak ada tindakan ya Pak? Ini udah panggilan kedua, dia mangkir dengan status tersangka. Kami butuh kepastian. Kok aneh ya Pak? Jadi si panda ini merasa, kok sepertinya ada yang aneh ya? Statusnya sudah tersangka, tapi kenapa mereka mangkir dari panggilan dan tidak ada tindakan apapun gitu ya dari Polda Metro Jaya? Kan hal ini sudah dijawab oleh Nikita Mirzani karena belum mendapatkan surat panggilan sebagai tersangka. Yang ini soal Nikita Mirzani yang memberikan pengumuman gitu ya kepada wartawan, nanti datang ya ke Polda Metro Jaya pada hari Senin karena mau BAP, dan buktinya Nikita Mirzani tidak hadir gitu ya karena belum mendapatkan panggilan sebagai tersangka. Nah di situ si panda menuliskan sesuatu, genderuwo amnesia lagi kan. Udah kau yang ngundang wartawan hari Senin, sekarang mau ngomong apa lagi? Udah paham sekarang kalian mulutnya kan? Dusta belaka. Takut ya Nick, babu kau juga tegang kali mukanya. Cuslah Nick biar cepat fitting baju orange. Setan harus diikat dulu sebelum Ramadan, kata Pak Ustadz. Guys, ingat ya, ketika si Kibul
jeblosin orang ke sel, dia akan dengan sangat senang ngoceh siang dan malam. Dan begitupun pasukannya. Kita juga nggak boleh kalah, ocehin terus biar dia menyerahkan diri. Ingat waktu Isa Sega, dia kan nomor 1 yang ngoceh siang dan malam. Bahkan pelapor aja diam, yang berisik siapa? Nah sebenarnya si Panda ini lagi ngomongin dirinya sendiri. Katanya yang laporin kan Sandi, pengusaha Miss Glow ya, yang melaporkan Isa Sega. Tapi kata si Panda yang sibuk ngoceh malah Nikita Mirzani, sedangkan pihak yang melaporkan adem-adem aja. Nah sama dong dengan si Panda ini ya, yang laporin Dokter Resa, tapi yang sibuk keluar-keluar malah si Panda. Yolo ini Niki Bull, Antek-Antek Yoke, dan lain-lain si Begeng LL. Nah sama, ketika Niki Bull sudah TSK, jangan berhenti berisik ya, semangat kawal sampai tuntas. Jadi si Panda ini memberikan semangat gitu ya kepada para pendukungnya Dokter Resa. Kita terus untuk mengejar gitu ya agar Nikita Mirzani segera menyerahkan diri ke Polda Metro Jaya. Berikutnya, selamat malam Bapak Divisi Humas Polri. Sampai di tag 4 orang itu ya, Presiden, Wakil Presiden juga ya. Nikita Mirzani dan Mail sekarang sudah menjadi tersangka dan ini sudah panggilan kedua, tapi tidak hadir dengan dugaan alasan syuting. Ini kasus TPPU dan dugaan pemerasan dan 13 alat bukti sudah ada. Saya yakin Bapak pasti paham apa yang harus dilakukan. Karena saya sebagai netizen sangat percaya kepada aparat hukum di negeri tercinta saya, Indonesia. Indonesia dapat tertib dan merdeka sampai sekarang berkat aparat hukum yang tegak lurus seperti kalian. Kemudian si Panda juga sempat nyindir Farhad Abbas. Kan kata Farhad Abbas, Nikita Mirzani nggak bersalah. Itu kan endorsement. Nah di sini si Panda menyerang Farhad Abbas. Ini orang lagi kau nggak diajak, nggak usah ikut campur. Ku pegang ya kata-katamu, endorsement. Tapi awas kalau di pengadilan nanti tidak terbukti dan tidak ada satu kata pun di chat yang menjurus ke endorsement ya. Yang kedua, oh kalau Nikita Mirzani nggak boleh terburu-buru ditahan. Kalau orang lain boleh ya Wak. Negara ini punya nganak kah? Maksudnya emangnya negara ini punya kamu? Kemudian ada story lanjutan. Jangan mau kalah sama orang stres guys. Jangan ada kata biarin deh biar dia capek. Jangan. Orang gila itu harus dilawan karena kebiasaan. Bacotannya aja yang gede. Pas minta pertanggungjawaban pada pelongo-pelongo. Mau dikatain apapun kek, yang penting lawan. Kemudian ada respon dari salah satu netizen yang ditujukan kepada Panda. Gini kakak, kalau pihak kepolisian tidak ada tindak lanjut, berarti mereka izinkan kita untuk mencaci maki orang karena tidak ada hukumnya, biar kita bicara tanpa fakta. Nah kemudian direspon oleh Panda, tuh Pak Divisi Humas Polri, Polda Metro Jaya, kalau bukan kepada kalian, sama siapa lagi kami harus percaya untuk menegakkan hukum di Indonesia ini. Kemudian ada story yang menarik nih dari Panda. Jadi storynya itu merespon soal konten dari cumi-cumi.com. Rumah mewah baru Nikita Mirzani terindikasi aliran dana dugaan sindikat mafia skincare. Harus disita si rumahnya kalau terbukti di pengadilan, biar dia selamanya di gang sempit yang banjir itu. Lumayan berkantor di garasi pengap dan lembab. 2 miliar transfer ke rumah kredit, 2M cash ya Nik, itu permintaan babuloh. Terus kau keluar-keluar ke orang, si Resa yang minta dicicil. Sehat til. Berarti dari pernyataan si Panda, itu atas permintaan dari Mail. Yang 2M transfer ke rumah kredit, rumah kreditannya Nikita Mirzani. Terus yang 2M dikasih cash. Sebenarnya yang ini kan cuman peritilannya doang. Poin utamanya itu loh, siapa yang mencari Nikita, kecuali kalau Nikita yang mencari Dokter R. Ini yang mencari Nikita itu Dokter R. Bahkan kata Mail sampai maksa-maksa. Kalau soal dana itu ditransfer kemana, itu kan hanya peritilannya doang. Kelanjutan dari poin utama itu, poin utamanya itu apakah Nikita memeras atau tidak. Apakah Nikita Mirzani meminta dengan pemaksaan kepada Dokter R. Itu poinnya, bukan soal dananya itu mau ditransfer kemana. Ya memang sih kalau nanti Nikita Mirzani terbukti bersalah, maka rumahnya itu pasti akan diambil. Itu pasti.